Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Angelevia, NPM 20092000006, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, video kali ini saya membahas tentang memahami model pembelajaran tipe Project Based Learning. Definisi atau konsep pembelajaran berbasis proyek Project Based Learning (PJBL) adalah metode sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pembelajaran berbasis proyek dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang diperlukan peserta didik dalam melakukan investigasi dan memahaminya. Melalui PJBL, proses inquiry, a guiding question, dan membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dalam kurikulum. Pada saat pertanyaan terjawab secara langsung, peserta didik dapat melihat berbagai elemen utama sekaligus berbagai prinsip dalam sebuah disiplin yang sedang dikajinya. PJBL merupakan investigasi mendalam tentang sebuah topik dunia nyata. Hal ini akan berharga bagi atensi dan usaha peserta didik. Keuntungan pembelajaran berbasis proyek. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, mendorong kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan penting dan mereka perlu untuk dihargai. Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber. Kelemahan pembelajaran berbasis proyek. 1. Memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. Ketiga, banyak instruktur yang merasa nyaman dengan kelas tradisional di mana instruktur memegang peran utama di kelas. Yang keempat, banyaknya peralatan yang disediakan. Yang kelima, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dalam pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Dan yang keenam, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Langkah-langkah operasional. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. Kedua, menyusun perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal. Keempat, evaluasi pengalaman. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, monitoring. Sistem penilaian. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada mata pelajaran tertentu secara jelas. 3 hal yang harus dipertimbangkan dalam penilaian proyek. 1. Kemampuan pengelolaan. Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. Yang kedua, relevansi. Kesesuaian dengan mata pelajaran dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. Keaslian. Proyek yang dilakukan harus merupakan hasil karyanya sendiri. Sekianlah dari hasil materi yang saya sampaikan. Terima kasih.